Hai, gue Panji dan selamat datang di channel Movie Free. Alur cerita film kali ini berjudul Recall yang dirilis tahun 2021 dan skor ratingnya 6,7 di IMDb. Film ini akan menceritakan seorang wanita yang tiba-tiba kehilangan ingatannya tapi memiliki sebuah kemampuan untuk melihat ke masa depan. Beberapa hari ini gue emang lagi banyak nonton film dari Korea karena film-filmnya sendiri emang gak kalah sama drakor-drakornya. Tapi tetap saja khas dari film Korea terlepas dari drama dan plot twist yang tak terduga. Nah, di sini gue bakalan ngasih full spoiler, tapi kalau kalian lebih suka nonton di channel ini, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke alur filmnya. Film diawali dengan seorang wanita yang baru saja bangun dari koma, dan wanita ini bernama Sojin. Ternyata dia baru saja mengalami kecelakaan, tapi sayangnya akibat dari kecelakaan tersebut Sojin mengalami hilang ingatan. Bahkan dia juga lupa dengan sang suami yang bernama Jihon. Selama dirawat di rumah sakit, Jihon terus berusaha memulihkan ingatan istrinya secara perlahan-lahan. Setelah kondisi tubuhnya pulih, Sojin pun akhirnya diperbolehkan untuk pulang. 남자면? 누구세요? Sesampainya di kediaman mereka, Jihon menyuruh istrinya untuk menunggu di mobil saja. Karena Jihon berencana untuk memberikan kejutan kecil untuk menyambut kepulangan istrinya. Tapi sayangnya Sojin malah menyusul suaminya. Saat Sojin masuk ke dalam lift, terjadi hal yang di luar dugaan, yaitu pemadaman listrik secara tiba-tiba, dan hal tersebut membuat Sojin terperangkap di dalam lift. 자기야! Untungnya Jihon langsung menemukan istrinya dan langsung membawanya ke kamar. Saat sadar, Jihon pun memaksa Sojin untuk kembali ke rumah sakit. Tapi istrinya meyakinkan kalau dia baik-baik saja. 기억나? Keesokan harinya Jihon pergi ke kantor transmigrasi dan ternyata dia memiliki rencana untuk pindah ke Kanada bersama istrinya. Tak lama kemudian, Sojin menelpon dan mengatakan kalau dia ingin jalan-jalan di sekitar apartemen karena bosan di dalam kamar. Saat di dalam lift, secara kebetulan Sojin bertemu dengan seorang anak perempuan. Ketika dia menyapa anak tersebut, entah kenapa secara tiba-tiba Sojin malah mendapatkan sekelebat penglihatan, yaitu si anak perempuan tersebut akan mengalami kecelakaan diakibatkan sebuah truk. Tak lama setelah Sojin dan anak tersebut berpisah, ternyata penglihatan Sojin benar-benar menjadi kenyataan. Saat anak perempuan tersebut akan menyeberang jalan, tiba-tiba muncul sebuah truk dengan kecepatan tinggi. Beruntungnya, Sojin hanya mengalami luka ringan. Suaminya pun langsung mengobati luka-lukanya dan menyuruhnya untuk segera istirahat. 병원에서 이상한 거 줬을까 봐. 얼른 먹어. Keesokan harinya secara tak sengaja, Sojin malah bertemu kembali dengan anak perempuan kemarin. Sojin pun memastikan kalau anak tersebut baik-baik saja. Dan lagi-lagi dia malah mendapatkan sekelebat bayangan, yaitu terjadinya sebuah kebakaran yang diakibatkan kebocoran gas dari kamar apartemen si anak. 아이고, 우리 동생이 오셨네. 여보세요? 지금 좀 와주면 안 돼? 어떻게든 해야 될 것 같은데. 안 돼. Akibat kejadian yang dilihat, Jihon pun membawa istrinya untuk diperiksa. Dan dokter mengatakan kalau apa yang dilihat Sojin kemungkinan hanya halusinasi yang diakibatkan gangguan pada korteks karena cedera otaknya. 아니 하지만 실제로 수진아, 그만해. 제가 미쳤다라는 말밖에 안 되네요. Karena tak terima dengan penjelasan dokter, Sojin pun pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian di ruang tunggu rumah sakit dia melihat si anak perempuan tersebut dalam keadaan selamat. Tapi Jihon menyuruhnya agar tidak ikut campur dalam permasalahan orang lain. 그래, 네 말이 다 사실이라도. 아니다. 그만해, 제발. 나 정상 아니지? 수진아.
Keesokan harinya, saat Sojin baru bangun, datang dua orang detektif yang berniat melakukan pemeriksaan atas laporan kecelakaan yang dialami Sojin. Detektif tersebut bernama B dan Ki. Atas hasil laporan pemeriksaan pada luka-luka yang dialami Sojin, terdapat luka lain yang bukan berasal dari kecelakaan. Detektif Ki pun mencurigai kalau ada KDRT yang kemungkinan terjadi. Melihat sikap Ji-Hwan yang merawatnya selama ini, Sojin yakin kalau suaminya tidak mungkin melakukan hal tersebut. 무슨 일 있으시면 여기로 전화 주세요. Sesaat akan pergi, detektif B merasakan kalau ada yang aneh dengan foto pernikahannya. Harusnya posisi sang suami ada di sebelah kanan, sedangkan foto yang terpajang malah memiliki posisi terbalik. Karena tak ingin ambil pusing, detektif Ki pun menyuruhnya untuk segera pergi saja. Tak berselang lama, Sojin berencana untuk keluar rumah. Saat di dalam lift, dia bertemu dengan seorang anak SMA yang tak sengaja menjatuhkan sebuah surat. Saat Sojin mengembalikan surat tersebut, lagi-lagi dia mendapatkan sekelebat bayangan yang memperlihatkan kalau anak SMA tersebut sedang disiksa oleh seorang laki-laki yang memiliki luka pada dagu sebelah kiri. Karena khawatir, Sojin pun menyuruh anak tersebut untuk tidak masuk ke dalam apartemennya. Karena merasa tindakan Sojin aneh, anak tersebut menghiraukannya dan tetap masuk ke dalam. Tak berselang lama, anak perempuan tersebut keluar lagi dan kali ini Sojin berniat untuk mengikutinya. Akan tetapi di tengah perjalanan dia kehilangan jejak dan malah bertemu dengan teman rekan kerjanya. 잘 지냈어? 내가 너 얼마나 걱정했는 줄 알아? 연락도 안 되고. Ternyata Sojin sebelumnya bekerja di sebuah sekolah seni untuk anak-anak dan dikatakan Sojin sangat suka mendaki gunung bersama sang suami. Selain itu, Sojin juga sering menceritakan tentang masalah di rumah tangganya. Salah satunya karena sifat suaminya yang mudah cemburu dan mudah emosi. Tapi karena ingatannya masih samar-samar, Sojin pun hanya bisa diam. Secara tak sengaja, Sojin mendapati kartu nama suaminya yang lengkap dengan alamat kantornya. Karena penasaran, Sojin pun langsung pergi ke alamat tersebut. Ternyata kantor suaminya merupakan perusahaan penyedia jasa konstruksi, yang berarti suami Sojin merupakan seorang kontraktor. Anehnya, dia malah mendapati kantor tersebut dalam keadaan terbengkalai. Dan tak lama kemudian datang petugas keamanan yang mengatakan kalau perusahaan tersebut telah bangkrut sejak 6 bulan lalu. Karena Ji-Hwan tak pernah menceritakan tentang sekolah seni ataupun teman kerjanya, Sojin merasa yakin kalau suaminya menyembunyikan suatu hal. 혹시 사무실에 갔었니? 돌아오면 안 되는 거야? 그게 무슨 말이야. 왜 내가 하던 일은 말해주지 않았을까? 난 아무것도 기억 못. Dan ternyata Ji-Hwan sengaja menutupinya karena tak ingin kalau istrinya tahu bahwa dari kecelakaan tersebut, jari Sojin sudah tak memungkinkan untuk melukis lagi. 되고 네가 안정되면 그때 말하려고. 아무것도 기억이 안 나. 지금 뭐가 환영이고 뭐가 현실인지 모르겠어. Beralih ke detektif B dan Ki, saat ini mereka sedang disibukkan dengan pemeriksaan terhadap kasus pencurian barang di sebuah area konstruksi. Tapi anehnya dari CCTV hanya muncul satu mobil hitam yang ternyata dikendarai oleh Ji-Hwan. 왜요? 기억 안 나? 결혼사진! Scene beralih ke Sojin. Secara tiba-tiba dia mendapatkan sebuah paket. Dan tak disangka di dalam paket tersebut terdapat beberapa foto dirinya sedang bersama dengan laki-laki lain. Hal tersebut pun membuatnya semakin bingung karena Sojin tak ingat sama sekali dengan laki-laki yang ada di foto tersebut. Sesaat akan pulang, Sojin tak sengaja bertemu dengan seorang laki-laki dan ternyata laki-laki tersebut adalah ayah dari anak perempuan yang sebelumnya pernah dia temui di lift. Ternyata laki-laki tersebut berencana menjual anaknya sendiri. Karena tak ingin hal buruk menimpa si anak tersebut, Sojin dengan nekat memberi peringatan pada laki-laki tersebut. 애한테 손대지 마. 내가 당신 신고할 거야. 너 뭐야! Sesaat, Sojin melihat lagi sekelebat kejadian aneh yang akan menimpa laki-laki tersebut. Dan untungnya Sojin berhasil melarikan diri dan keluar dari lift tersebut.
Sojin pun menceritakan apa yang dia lihat, tapi sayangnya Ji-Hon tak mempercayai perkataan Sojin dan hanya menyuruhnya untuk minum obat. Saat tengah malam, Sojin mendadak terbangun dari tidurnya dan entah kenapa dia malah pergi ke lantai 7 di mana ruangan tersebut adalah kamar laki-laki yang dia temui di dalam lift tadi. Saat sampai di depan kamar, tiba-tiba Sojin mendengar suara seseorang mendekat dan spontan Sojin langsung bersembunyi di balik celah dinding. Dari kamar tersebut muncul laki-laki dengan membawa koper yang sangat besar. Dan sesaat laki-laki tersebut tak sengaja menjatuhkan sebuah kalung tepat di hadapan Sojin. Dan ternyata sosok yang dia lihat sangat mirip dengan Ji-Hon. Keesokan paginya Sojin mulai mencurigai suaminya sendiri. Tetapi karena dia tidak yakin 100%, Sojin pun mulai mencari info sebelum kecelakaan yang menimpa dirinya. Lalu Sojin pun berniat menemui kembali rekan kerjanya dulu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. 또 사람 때리고 그런 거 아니지? Dari cerita rekan kerjanya tersebut, sebulan sebelum kecelakaan, Sojin berencana untuk menceraikan sang suami karena sifat suaminya yang mulai banyak berubah. 너 우울증 약도 먹고 있었고 지윤 씨 말고 다른 남자가 있었어요? 그렇게 생각하는 것 같았어. Saat Sojin pulang ke rumah, dia juga mendapatkan informasi dari security kalau suaminya malam tadi pergi dengan membawa koper besar. 언제요? 어젯밤에요? Hal tersebut semakin menguatkan kecurigaannya, ditambah lagi kalung yang dia lihat malam tadi ada di kantong jas yang biasanya digunakan Ji-Hon. Di sisi lain, Ji-Hon sedang mengurus tiket kepergian mereka ke Kanada, dan entah kenapa dia mengajukan untuk mempercepat keberangkatan. Sesaat Ji-Hon melihat ke handphonenya dan ternyata selama ini Ji-Hon telah menaruh alat pelacak sehingga dia tahu kemana Sojin pergi. Ternyata Sojin saat ini berada di kantor polisi dan dia melaporkan kalau suaminya telah melockoutkan pria yang ada di lantai 7. Karena Ji-Hon mengetahui Sojin sedang berada di kantor polisi, dia pun langsung mendatanginya. 저 사람이 죽였다고요. 죽이다니 그게 무슨 말이야? Ji-Hon pun mengatakan kalau istrinya sedang dalam masa penyembuhan, tapi detektif B tak percaya begitu saja kepada Ji-Hon, sehingga dia mengajak mereka berdua untuk langsung ke lokasi yang dimaksud. Betapa terkejutnya Sojin saat melihat kamar yang ada di lantai 7 ternyata hanyalah kamar kosong, dan info yang didapatkan oleh detektif Ki, kamar ini tak pernah dijual kepada siapapun. 이제 가도 되겠습니까? Sojin pun hanya bisa terdiam dengan kejadian tadi dan Ji-Hon hanya menyuruhnya untuk segera minum obat dan istirahat yang banyak. Ternyata Sojin masih tak percaya pada suaminya dan dia berniat untuk mencari info lain. Sesaat akan pergi, lagi-lagi Sojin mendapatkan penglihatan dari seorang pria yang dia temui di dalam lift. Kita sebut saja dia dengan Fulan. Si Fulan pun mendapatkan intimidasi dari seorang laki-laki karena memiliki hutang yang besar kepada mafia. Tapi anehnya di sini si Fulan mengenali sosok Sojin yang sedang memperhatikannya dan menyuruh Sojin untuk ikut ke dalam apartemennya. Di sini sikap mereka terlihat aneh karena Sojin dan Fulan terlihat sangat akrab layaknya orang yang sudah berhubungan lama. 기억력 하나 진짜 좋다니까. 나 답해줄게. 8시에 드림타운 현장에서. Sesaat Fulan akan pergi, Sojin mendapatkan penglihatan kalau si Fulan sedang dalam keadaan bahaya. Karena dalam bayangan Sojin, si Fulan terlihat penuh dengan cairan merah di seluruh tubuhnya. Tapi karena tak mengerti apa yang dimaksud Sojin, si Fulan pun malah pergi begitu saja. 당신 죽을지도 몰라. 이따 봐. Di ruangan tersebut, Sojin menyadari kalau ada hal aneh yang sedang terjadi saat ini. Sampai Sojin melihat sebuah foto di dinding yang ternyata foto tersebut adalah foto pernikahannya dengan si Fulan. Itu artinya selama ini Ji-Hon bukanlah suaminya yang asli.
Beralih ke kantor polisi, saat detektif B memeriksa kembali kasus pencurian barang di tempat konstruksi bangunan, di waktu yang bersamaan detektif B mendapatkan telepon dari Sojin yang mengatakan kalau detektif B harus segera datang ke sebuah lokasi proyek bangunan karena dia melihat si Fulan akan meninggoy di lokasi tersebut. Ya, lokasi tersebut adalah lokasi yang sama dengan yang diperiksa oleh detektif B. Dan dia mendapatkan sebuah info dari sang mandor kalau dia melihat seseorang yang mencurigakan keluar dari tempat proyek. Ternyata sang mandor mengenali orang tersebut dan orang tersebut adalah Sojin. Tapi sang mandor mengatakan kalau identitas orang tersebut bernama Sanwo. Itu artinya identitas suami Sojin telah digunakan oleh Sanwo. 김선우 씨! 맞아 이 사람요. Kembali ke Sojin, saat sampai di lantai atas, Sojin melihat suaminya yang sedang diseret dalam keadaan berlumuran cairan merah. Ya, orang yang menyeret suaminya adalah Sanwo. Karena ketahuan, dia pun segera lari mencari persembunyian. Tak berselang lama, Sojin pun berhasil tertangkap. Tapi dengan menggunakan pecahan besi sebagai senjata, Sojin berhasil mengancam balik bahkan sempat melukai wajah Sanwo. Sojin pun mempertanyakan siapa dia sebenarnya dan apa yang telah dia lakukan terhadap suaminya. 이게 다 널 위해서 그러는 거야. 난 당신 안 믿어. 바다에 갈 수 있고 그러면 다 끝나. Sanwo pun hanya menyuruhnya untuk tenang dan dia berjanji akan menjelaskan semua yang telah terjadi. Sojin pun bersikeras kalau dia melihat Sanwo membawa mayat suaminya. Saat diperiksa ke lokasi di mana Sojin melihat suaminya diseret, pada awalnya mereka tak menemukan apapun. 제발 시체 같은 건 없어. 나젤도 그렇고. Tapi detektif B sadar akan sesuatu dan dia mulai menghancurkan sebuah bagian beton yang ternyata di dalamnya terlihat sosok yang mengenakan jam tangan. Yang setelah diingat-ingat oleh Sojin, jam tangan tersebut merupakan jam tangan suaminya. 김선우, 너 뭐하는 새끼야? Saat diinterogasi, Sanwo menceritakan kalau perusahaannya bangkrut karena hutang judi yang dilakukan oleh Jihon. Sanwo pun mengaku kalau dia bertengkar di bangunan tersebut dan secara tak sengaja melock-outkan Jihon. Agar tak ketahuan, Sanwo pun menyembunyikan mayatnya ke dalam adukan semen. Sedangkan alasan Sanwo kembali ke TKP dikarenakan kasus pencurian yang tengah diperiksa oleh detektif B. Sanwo merasa kalau mayat yang dia sembunyikan akan ketahuan, karena itulah dia berencana untuk memindahkannya ke tempat lain. 시체가 발각될까 봐 그래서 다시 갔습니다. Lalu dia juga berencana melock-outkan Sojin agar bisa mendapatkan uang asuransi. Karena dia tahu Sojin sedang mengalami hilang ingatan sehingga Sanwo bisa menyamar menjadi suaminya. 저 사람은 누구예요? 입양된 가정의 오빠라고 하네요. Tapi yang mengejutkan adalah Sanwo merupakan satu-satunya keluarga Sojin. Walau berstatus hanya sebagai kakak angkatnya, ternyata dulu Sojin merupakan anak yatim piatu. 말해봐. 도대체 무슨 일이 있어? 난 네 남편을 죽였고 널 죽여서 보험금을 타내려다가 가족이라고는 우리 둘뿐이라던데. Setelah mendapatkan info tersebut, Sojin merasa apa yang baru saja diceritakan Sanwo adalah kebohongan. Sojin pun mencoba bicara pada Sanwo, tapi Sanwo bersikeras kalau semua yang dia ceritakan adalah kebenarannya. 더 이상 할 말 없습니다. 쓸데없는 소리 집어치우고 그만 가. 응? Sojin pun pergi setelah mendapatkan info alamat apartemennya yang asli. Tapi sesampainya di sana, dia malah bertemu dengan anak perempuan yang dia temui dulu. 꼬마야. 너 괜찮아? Tak lama kemudian ada seorang anak laki-laki yang memanggilnya dengan nama Sojin. 너 이름도 수진이야? 김선우 동생 김수진. Ya, di sini Sojin baru menyadari kalau anak perempuan tersebut adalah dirinya sendiri saat masih kecil. Sedangkan anak laki-laki tersebut adalah Sanwo, teman di masa kecilnya.
Itu artinya bayangan yang dia lihat selama ini merupakan halusinasi dari sisa-sisa ingatan yang mulai muncul kembali. Lalu anak SMA yang pernah dia temui juga bagian dari ingatannya. Saat SMA, Sojin mengalami KDRT oleh ayahnya sendiri. Di saat itulah Sanwo berusaha menyelamatkan Sojin dan secara tak sengaja melock-outkan ayah Sojin. Sanwo pun berjanji kalau dialah yang akan membereskan semuanya. 너는 오늘 집에 안 온 거야. 나 때문이잖아. 너 아무것도 잘못한 거 없어. Ya, kejadian tersebutlah yang Sojin lihat saat melihat laki-laki yang membawa koper saat di malam hari. 김태준이 어딨냐? 김태훈 찾았습니다. Lalu Sojin pun melanjutkan dengan masuk ke kediamannya. Dan tak disangka suaminya yang asli alias Jihon datang menemuinya. 당신이 어떻게? Entah apa yang sebenarnya terjadi, Jihon mulai menyerang Sojin. Sojin yang panik pun langsung bersembunyi dan mencoba untuk menelepon detektif B. 네. 지금 살아있어. 여보세요? Di sisi lain, detektif B malah mendapatkan info dari tim forensik kalau mayat yang berada di dalam beton bukanlah Jihon. Sanwo pun sadar kalau Sojin berada dalam keadaan bahaya. Seketika Sanwo pun memanfaatkan jaket detektif B yang tertinggal dan langsung kabur dari kantor polisi. Saat Sojin bangun dari pingsannya, dia sadar kalau sebelah kakinya sudah dipatahkan oleh Jihon. Barulah di sini Jihon menceritakan kejadian yang sebenarnya. 그게 날 얼마나 힘들게 만들었는지 알아? 기억이 안 나? Ternyata di waktu kejadian tersebut, laki-laki yang menagih hutang ke Jihon datang ke tempat proyek dan melakukan penagihan paksa kepada Jihon termasuk mengambil jam tangannya. Tapi tiba-tiba 제가 아내를 얼마나 사랑하는지 꼭 말해줄 겁니다. 아내가 저 아래로 뛰어내릴 겁니다. ya, Jihon melock-outkan pria tersebut dengan cara meracuninya. Setelah itu, Jihon pun menyeret tubuhnya ke dalam cor-coran semen. Tapi tak disangka Sojin melihat apa yang dilakukan suaminya tersebut. 수지라. Keadaan pun semakin parah karena Jihon mendapati istrinya membawa buku panduan imigrasi ke Kanada. 이것 때문에 이혼하시는 거였어? 사랑할. Selama ini, Jihon merasa sangat cemburu kepada Sanwo, walau statusnya adalah kakak angkat. Jihon yakin kalau sebenarnya Sanwo juga mencintai Sojin, karena pada awalnya mereka berdua adalah teman masa kecil. Jihon juga berpikir kalau Sanwo lah yang menyuruh Sojin untuk minta cerai dan pergi meninggalkannya ke Kanada. Karena pertengkaran yang terjadi secara tak sengaja, Sojin memukul Jihon di kepala, dan dia mengira kalau suaminya telah meninggoy. Bingung dengan semua yang terjadi, Sojin pun hanya bisa meminta bantuan kepada Sanwo. Dan lagi-lagi Sanwo mau membantu Sojin walau harus melawan hukum. Sanwo pun menaruh Jihon ke dalam cor-coran semen, tanpa tahu kalau di dalam cor-coran tersebut ada orang lain. Dengan semua yang sudah terjadi, Sojin merasa sangat depresi dan dia juga tak ingin kalau setiap masalah yang dia timbulkan harus Sanwo lah yang bertanggung jawab. Karena hal tersebut, Sojin pun memutuskan untuk melock-outkan dirinya sendiri dengan cara terjun bebas. 혼자 결정하고 용서해줘. Selagi Sanwo menyelamatkan Sojin, Jihon ternyata secara tiba-tiba berhasil sadar kembali. Setelah menceritakan semua kejadiannya, Jihon pun sadar kalau ternyata istrinya lebih mencintai orang lain. Di saat inilah Jihon pun memutuskan untuk melock-outkan istrinya dengan cara dibakar. 같은 거 아니야? Saat Jihon kabur secara tak sengaja, dia malah bertemu dengan Sanwo. Tapi tiba-tiba 왜 늦었습니까? dengan sisa tenaga yang ada, Sanwo pun langsung mencari Sojin. Sedangkan Jihon berhasil ditangkap oleh detektif B.
Saat Sanwo masuk ke dalam, sayangnya mereka sudah terkepung api. Di saat itu juga Sojin mengatakan kalau semua ingatannya sudah kembali. 괜찮아. 오빠 나 이제 다 기억나. 후회도 하지 말고. Tapi tak lama kemudian, saat sadar, Sojin sudah berada di rumah sakit. Detektif Ki yang menjenguknya pun mengatakan kalau kakaknya alias Sanwo telah lockout dari dunia karena melindunginya dari ledakan. 불길 속에서 온몸으로 수진 씨를. Sojin pun hanya mendapatkan sebuah rekaman video terakhir saat Sanwo mengurus kepindahan mereka ke Kanada. 어릴 때 약속을 했습니다. 기억나? 버밀리온이래. 호수가 보이는 예쁜 집에서. 그걸 기억이라고 믿고 버텼어. 저희의 기억이 있습니다. Film pun berakhir. Ya, mungkin itulah yang namanya cinta. Film ini cenderung lebih mengutamakan kualitas cerita yang dibuat senatural mungkin, sehingga penonton dapat merasakan sensasi ketegangan dan penasaran yang ada di film ini. Dari akting pemerannya, sinematografinya menurutku semua disajikan dengan sangat bagus. Gue juga merasa kalau film ini merupakan salah satu dari film Korea dengan plot twist terbaik. Ya, mungkin itu aja dulu. Untuk skor pribadi, gue kasih film ini skor 8,5 dari 10. Oke, like aja kalau suka, dislike kalau nggak suka, yang penting di subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.